Tuhan memberkati Pak. Pastor, saya selalu Pak. Makanya foto dulu Mbak, selfie Pak. penyidik. Nah, sehingga tentu tujuan maksudnya kita bisa paham terhadap Tapi intinya begini, sampai pada saat ini ya dari dua tuduhan yang dituduhkan itu adalah yang pertama melakukan penyuapan dan obstruction of justice atau perintangan penyidikan itu tidak ada bukti yang membuktikan bahwa ada peran Pak Hasto dalam dua pasal yang dituduhkan itu. Forensik di Indonesia kebalikan, justru linguistik forensik digunakan penyidik untuk berat-beratin terdakwa, berat-beratin tersangka. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi hari ini dihadirkan saksi ahli bahasa setelah sebelumnya adalah saksi-saksi fakta, termasuk juga saksi dari penyidik KPK yang menjadi saksi. Ya, dari keterangan saksi ahli tadi tampak bahwa ilustrasi yang disampaikan, konteks yang disampaikan berasal dari penyidik. Nah, sehingga tentu tujuan maksudnya kita bisa paham terhadap kepentingan dari penyidik yang juga bertindak sebagai pemeriksa, sebagai saksi, pokoknya merangkap banyak. Nah, untuk itu kita akan lihat edisi yang kedua nanti, dan begitu kepada penasihat hukum untuk dapat memberikan keterangan yang jelas. Pendapat saksi sebagaimana saksi ahli pidana itu sangat dipengaruhi oleh ilustrasi dari penyidik. Ketika ilustrasi yang berubah, maka jawabannya analisisnya juga mengalami perubahan. Itu pada keterangan ini. Terima kasih. Saya menambahkan poinnya begini. Yang pertama, sejarah linguistik forensik itu ya, yang disebut oleh ahli tadi itu digunakan untuk membebaskan terdakwa ya, itu supaya tidak ada penyidik yang sewenang-wenang. Itu lahirnya linguistik forensik. Kenapa? Karena pokok dari tujuan itu melihat ini ada nggak tuduhan palsu, ini ada nggak hukuman palsu. Itulah muncul linguistik forensik. Di Indonesia kebalikan, justru linguistik forensik digunakan penyidik untuk berat-beratin terdakwa, berat-beratin tersangka. Itu yang pertama. Yang kedua, ahli yang diajukan oleh KPK kemarin dengan tegas menyatakan keterangan ahli tidak dapat menggantikan keterangan saksi. Saya ulang, keterangan ahli tidak dapat menggantikan keterangan saksi, saksi fakta atau saksi mata. Jadi mau 1000 lembar dia ngomong, ahli ngomong, 1000 menit beliau ngomong, tidak bisa menggantikan keterangan saksi. Keterangan saksi sudah jelas, Pak Hasto tidak terlibat, Pak Hasto tidak tahu, Pak Hasto tidak menalangi uang, Pak Hasto tidak menyuruh menenggelamkan atau merendam HP. Mau apa? Mau dibuat-buat ini? Nah, jadi yang mau kita garis bawahi adalah, dan lihat nanti setelah ini ya break, kita akan tunjukkan faktanya kepada ahli, pasti berubah kesimpulannya, pasti. Jadi Ibu Bapak ya, kalau sepanjang keterangannya itu berdasarkan BAP sudah gugur, nggak bisa lagi dipakai ya, nggak bisa dipakai BAP itu, nggak bisa ilustrasi apalagi. Faktanya jelas oleh saksi-saksi menerangkan bahwa Pak Hasto tidak terlibat ya. Jadi kita terus berdoa, kita terus berharap semoga hakim berani
menyatakan Pak Hasto bebas dari segala tuntutan. Baik, jadi tadi sebagai contoh ketika teks analisis kalimat tadi ada 600 untuk DP 200, tapi karena ada perspektif yang dibangun oleh penyidik muncullah otak-atik 600 dikurangi 200. Nah ini kan di luar dari teks, artinya ini suatu narasi yang dipengaruhi oleh penyidik tersebut. Nah kalau penyidik sebagai pemeriksa juga merangkap sebagai saksi fakta, ternyata bukan saksi fakta, kita sudah tahu apa kepentingannya. Nah begitu selanjutnya, Bung Roni kami silakan memberikan penjelasan. Terima kasih. Tetap semangat Pak Hasto. Semangat Pak. Tuhan memberkati Pak. Mas Tok, ya selamat. Maju tak kentar Pak Hasto. Merdeka! 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 Iya, merdeka! Enggak sidang, pilot dulu Bang. Pilot. Halo, ini aku sama Ganjar. Siapa Ganjar? Pak Ganjar, foto dulu Mbak, selfie Pak. Pak Ganjar izin. Di sini. Pak, foto dong, foto Pak Yosef. Kan bisa yang paling cantik. Di depan lobi. Ya kemarin sana Profesor Karnaran itu. Ayo Pak, Salamannya nanti dulu, foto dulu. Ini ada foto dulu Pak. Ayo foto Pak. Bapak Ibu, kita foto bareng dulu sama Pak Ganjar. Ayo, bikin barisan, bikin barisan. terima kasih. Ayo buruan, foto. Fotonya dari sana. Foto-foto sini, foto sini. Jangan situ. Udah, cukup ya. Sabar Pak. Itu waktunya naik. Udah ya. Foto-foto sini, foto sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, matur suwun. Lagi. Oke, saya kesini aja ya. Jangan balik. Ke sana. Nomornya kira mangga simpen ya. Gimana bro? Alhamdulillah aman. Apa mau makan dulu? Bapak lapar.
Ayo Satgas, mainkan Satgas. Foto aja ya. Boleh, boleh. Adanya. Gimana Bang? Ya, sidang hari ini tanggal 12 Juni tahun 2025 ya, hari Kamis tadi menghadirkan ahli bahasa. Ya, ahli bahasa yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ya, ahli bahasa ini membahas mengkaji bahasa linguistik ya dari setiap perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan dari yang sudah ada di berita acara perkara ya, di BAP. Jadi dari BAP itu apa-apa saja isinya dibahas secara bahasa itu aja. Tapi intinya begini, sampai pada saat ini ya dari dua tuduhan yang dituduhkan itu adalah yang pertama melakukan penyuapan dan obstruction of justice atau perintangan penyidikan itu tidak ada bukti yang membuktikan bahwa ada peran Pak Hasto dalam dua pasal yang dituduhkan itu sampai saat ini. Intinya seperti itu. Terus nanti ada sidang lanjutan lagi nggak Bang? Ada setelah dari menghadirkan ahli dari bahasa dari JPU, nanti juga mungkin akan menghadirkan ahli dari PD Perjuangan dan nanti juga setelah itu ada lagi persidangan-persidangan ya duplik replik dan pledoi dan kemudian juga akan ada kesimpulan gitu loh. Jadi ini masih dalam perjalanan proses persidangan demi persidangan. Karena Pak Hasto kan dari awalnya bilang begini, sebagai warga negara yang taat pada hukum maka saya akan mengikuti proses hukum. Dan ini ya inilah dia menjalani konsekuensinya. Walaupun dua tuduhan yang dituduhkan itu ya tidak terbukti ya, artinya dia menjalani hukuman sekalipun tidak ada kesalahan.